Kita masih di dua sisi berbicara mengenai di balik politik tebar telur ala Jokowi. Ini Bapak Ibu, karena sudah ada teman-teman adik-adik mahasiswa, kita juga pengen dengar nih suara dari teman-teman mahasiswa. Sudah ada Ishak Panjaitan nih. Kamu ngikutin dari awal tadi ya? Iya. Ada yang ingin disampaikan atau yang ditanyakan? Boleh berdiri? Kalau dari saya sendiri untuk bapak-bapak dan abang-abang, ibu-ibu, yang perlu saya pertanyakan itu dan saya ingin bertanya dan ingin berkomentar juga. Kami dari Trisakti sendiri itu tidak mempedulikan siapalah dari anak yang Bapak Presiden ini masuk partai mana dan ke partai mana sebenarnya. Tapi yang perlu ditekankan itu adalah mengapa dari Pak Presiden ini sendiri untuk di akhir pada masa jabatan itu tidak memfokuskan pada dengan janji-janjinya itu dia. Malah mengumbar-umbarkan soal mendorong atau mempromosikan siapa yang seharusnya menjadi presiden seperti itu. Itu dia. Mengesampingkan juga masalah Pak Presiden ini menebar cangkang telurnya itu dan kemana-mana seperti itu dia. Jadi yang perlu dipertanyakan itu adalah etika politik Bapak Presiden kami itu bagaimana. Dan juga kedepannya itu kami pun juga milenial itu tidak mempedulikan juga lebih peduli dengan siapa yang menjadi presiden itu gagasannya. Dan juga tanpa harus mengiming-imingkan dari masa-masa dia berpartai itu membawa-bawa tanda kutip Gen Z seperti itu. Yang diperlukan itu adalah gagasannya seperti itu dia. Soalnya Gen Z jadi komoditas paling seksi nih 2024. Oke, terima kasih Ishak. Ini menarik nih, saya mau minta pendapatnya Prof. Lely sama Bang Rey nih yang melihat Pak Jokowi ini pengamat yang bisa merespon ya, harusnya Pak Jokowi bisa merespon tapi kita tidak hadir di sini. Pak Jokowi itu pengennya tuh selesaikan janji-janjinya, tugas-tugasnya, jangan malah ikut-ikut di politik, mengendorse ini dan sebagainya. Kayaknya senada ya, kalau pengamat juga melihat seperti itu. Iya, jadi setiap pemimpin itu kan pasti ingin punya legacy bagi kepemimpinannya. Karena itu kalau kita urut dari zaman Pak Harto dulu identik dengan Bapak Pembangunan yang dikenakan oleh para pendukungnya. Lalu kemudian Pak Habibie, Bapak Teknologi, Gus Dur Bapak pluralisme, Bu Mega Bapak Ibu lupa saya. Kemudian Pak Jokowi juga Bapak Pembangunan Infrastruktur. Artinya ketika semua momentum yang dia bangun selama kepemimpinannya jelas, maka itu adalah bagian upaya untuk memenuhi janji politiknya. Tapi menurut saya memang di periode pertama Pak Jokowi itu kan giat sekali membangun nawacita. Kemudian juga membangun tentang revolusi mental. Kemudian dipelesetkan orang menjadi revolusi mental gitu loh. Kenapa? Menurut saya ada yang salah pada beban politik selama 32 tahun. Kebetulan saya ini menjadi dosen sejak zaman Pak Harto. Jadi tahu sejarah politik yang terbangun dari masa ke masa. Waktu itu kan tidak ada KPK, tidak ada lain-lain sebagainya. Pertama Pak Jokowi berkuasa 2014 apa yang dibangun? Rapat tidak boleh di hotel-hotel mewah, lakukan di kantor masing-masing. Banyak yang protes Mbak Anggi, katanya hotel jadi tidak laku. Kemudian biaya perjalanan dinas jadi berkurang. Jadi rakyat sendiri yang menolaknya. Jadi bagaimana misalnya pemerintah mau memenuhi janjinya? Lewat janji 2014 dirubah di 2019. Tapi orang masih menagih janji tentang revolusi mental itu sebenarnya. Karena dianggap tidak pernah selesai. Nah kita harap nanti ke depan ya, kita tidak tahu siapa yang akan jadi presiden. Karena itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz gitu ya, siapa yang akan jadi. Maka benar yang dikatakan mereka, sekarang ini adulah pada politik gagasan. Tapi apa yang terjadi di media sosial? Perdebatan bukan pada politik gagasan, masih tentang keturunan, siapa calon presiden ini keturunannya siapa, alirannya apa, dan seterusnya. Itu masih terjadi. Menurut saya elit komunikasi harus melakukan upaya literasi yang lebih baik lagi. Bang Panda, Bang Rey juga sebagai pengamat tokoh-tokoh politik muda itu harus melakukan hal yang sama. Sehingga ketika mereka itu diliterasi maka beban politik mereka untuk menagih janji itu jauh lebih ringan. Bapak janji ini loh, penuhi bagian ini dulu gitu. Ini yang juga menarik pernyataan Ishak tadi adalah kami Gen Z, Gen milenial ini nggak mau dijadiin komoditas seperti ini. 54% PS ini ya, yang menangkap anak muda. Ini boleh saya tanggepin ya. Yang pertama-tama itu yang dipesanin sama Bro Ketum Baru, Bro Kaisang itu adalah berpolitik dengan chill dan santuy ya. Yang kedua, kami sudah menangkap apa yang menjadi concern anak muda. Jadi dari yang kami tangkap apa yang menjadi concern anak muda itu yang pertama adalah soal corruption.
yang kedua itu adalah soal climate change, dan yang ketiga itu adalah soal lapangan kerja, ketersediaan lapangan kerja, juga keempat adalah soal digitalisasi. Dan hal-hal inilah yang sekarang ini sedang kami sosialisasikan dengan bahasa-bahasa anak muda, terutama dengan masuknya Mas Kaisang. Ini tentu otak-otak kreatif yang menjadi perangkat Mas Kaisang selama ini ya, itu bisa masuk ke dalam bagaimana cara kami berkomunikasi. Tapi satu hal ya, pada saat Mas Kaisang masuk, instruksi pertamanya itu adalah jangan berpolitik konfrontatif. Kalau kita dikritik, ya kita salah minta maaf aja. Santun aja, santuy, chill aja. Kurang lebih seperti itu. Jadi satu hal yang pasti kami, satu hal yang pasti ya, yang kami akan address itu adalah hal-hal yang sekarang menjadi concern anak muda yang tadi saya sebutkan Pak tadi. Ya, itu concernnya PSI. Tapi mereka merasa mereka nggak mau nih dieksploitasi nih anak-anak ya, muda. Nggak dieksploitasi, justru karena concernnya itu diadres. Karena suaranya 50% lebih. Ya, nanti karena concernnya itu diadres, lalu juga diperjuangkan oleh orang-orang yang sumuran-sumuran kita juga. Jadi mereka itu nggak kami eksploitasi. Bukan yang di depannya itu orang-orang muda, lalu di belakang itu yang udah ubanan dan tua-tua, nggak gitu kalau di PSI. Saya mau mencoba menafsirkan pertanyaan ini, kalau boleh ya. Jadi ketika kawan saya ini mengatakan, kita anak muda jangan dieksploitasi dong. Gitu. Karena mungkin mereka mau mengatakan, kayaknya partai-partai yang selalu mengatakan kami anak muda itu, kok tingkah lakunya nggak beda dengan orang tua itu gitu loh kira-kira. Ya kan? Yang bagian mananya nih nggak beda dengan orang tua? Ya 2 hari jadi ketua umum. Aklamasi pula ya kan. Dan tegak lurus kepada kan presiden macam-macam. Jadi gimana anak mudanya? Tapi kemana-mana kok bicaranya anak muda. Anak muda nggak begitu dong. Kan kita ingin anak muda yang lebih mandiri, yang lebih kritis, yang lebih bisa bersikap. Kan kira-kira gitu. Itu yang sekarang ini tergambar di PSI emangnya? Ya saya nggak tahu. Kan saya mengatakan masa ada pemilihannya cuma 2 hari jadi ketua umum. Ya kan. Emang itu terobosan. Apakah itu terobosan atau kembali ke masa lalu? Tapi nggak bisa juga Bang Rey. Dan sebagainya. Bang Rey. Kira-kira begitu. Kalau saya tafsirkan ya. Yang mengatakan dia. Itu kayaknya nggak mencirikan anak muda deh. Tidak ada yang protes katanya DPD. Gak ada. Di PSI itu semuanya. Di PSI itu semuanya serba egaliter Bang Rey. Bahkan saya dengan ketua umum itu bisa celah-celahan, bahasa kekiniannya celah-celahan ya. Iyalah, mana berani yang protes Bu anak presiden. Kemarin saya foto ya dengan Mas Kaisang. Pertama kali kita rapat koordinasi antara ketua umum baru dengan pengurus DPP. Itu yang motretin adalah mantan ketua umum yang sekarang udah jadi anggota Dewan Pembina kami. Di PSI itu kayak gitu biasa, jadi aspirasi di PSI. Itu bergeraknya dari bawah ke atas loh. Samara Mas De, Samara itu keluar dari PSI tahun Samara keluar dari PSI itu tahun 2021. Jadi yang tadi dikatakan Opung Panda juga nggak tepat bahwa Samara keluar itu karena ada grand design yang beliau ketahui bahwa Kaisang akan masuk. Aku ngomong itu. Yang aku ngomong ada tokoh-tokoh ikon daripada apa keluar. Ya kan, itu aja. Nggak usah ditanggapi lah. Dan satu hal lagi Opung Panda. Sebelum habis ini saya mau menampilkan ini dulu. Bung Dede sebentar, ada polling hari ini kita juga lakukan di sosial media. Kita baca sebentar ya sebelum kita akhiri. Kaisang jadi ketua umum PSI termasuk politik tebar telur ala Jokowi. Ini yang setuju 80%, tidak setuju 10%, yang netral 10%. Nah, kurang lebih inilah yang ada persepsi di publik terkait dengan manuver politik yang terjadi belakangan ini. Ini kan kita nggak bisa setuju dan tidak, tapi kan bebas ya persepsi politik itu itu memang persepsi. Betul. Tapi saya pikir yang paling penting malam ini dikelirkan dulu supaya tidak terulang-ulang lagi seakan-akan ada antara Jokowi dengan Mega. Ada kemudian ngambek, kemudian sakit hati. Kemudian nggak yang begini-begini dikembang-kembangkan terus terang tidak sehat gitu loh. Baik. Terjadi kasihan juga nih orang tua yang dua nih. Itu kembali lagi Bapak Panda, persepsi publik yang akan menilainya. Batasnya waktu kita sudah habis Bang Panda, sayang sekali terbatas waktunya. Saya harus akhiri karena udah dipanggil durasi habis. Diakhiri juga menyalahgunakan itu. Saya Dwi Anggia, saya tutup 2 sisi malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.